Perhatikan baik-baik. Guru, Tuhan Yesus dipanggil sebagai guru. Artinya banyak orang belajar kepadanya. Kalau hari ini ada orang yang tidak mau belajar sama Tuhan Yesus, dia sangat bodoh. Kristen tapi tidak mau belajar sama Tuhan Yesus. Belajarnya sama perjanjian lama. Doanya doa Yabes, ayat-ayatnya perjanjian lama, ayat-ayat yang Tuhan Yesus firmankan nggak pernah dibaca. Bukan Kristen itu Yudaisme, agama Yahudi. Labelnya saja yang gereja. Coba perhatikan baik-baik. Orang di zaman itu, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, panggil dia guru. Padahal orang Farisi, ahli Taurat itu orang yang pintar sekali. Sebagian besar dari mereka bahkan hafal ayat-ayat Alkitab. Orang pintar bukan orang sembarangan, pilihan. Tapi dia panggil Yesus guru, rabi. Luar biasa. Coba kita baca dengan pengertian yang benar. Guru, kami tahu engkau adalah, poin yang pertama, seorang yang jujur. Dalam teks aslinya itu aletes. Teks Yunaninya aletes. Ini yang akan kita bahas nanti apa artinya. Tapi belum selesai. Dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan the truth. Mengajarkan kebenaran. Apalagi? Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Tuhan Yesus nggak takut sama siapapun juga. Ini ciri-ciri yang kita mesti kenal baik. Sebab, kenapa tidak takut terhadap siapapun juga? Sebab engkau tidak mencari muka. Tidak cari muka. Banyak orang hari ini cari muka. Gak tahu mukanya taruh di mana kok masih mencari muka lain. Cari muka. Ya. Hati-hati. Nah, kata jujur di sini yang dikatakan engkau adalah seorang yang jujur. Jujur di situ itu dalam teks Yunaninya dipakai kata aletes. Aletes ini dalam terjemahan baru LAI dipakai kata jujur ya. Dalam King James, New King James itu dipakai kata true. True itu artinya benar. Engkau adalah orang yang benar. Benar. Dalam NASB dipakai kata truthful. Engkau adalah orang yang penuh dengan kebenaran. Dalam terjemahan lain lagi ISV misalnya dipakai kata sincere. Sincere itu apa ya? Tulus, jujur, tidak ada kepalsuan pada orang itu. Sincere. Yang menarik, NIV menerjemahkan dengan aletes ini. Di NIV dipakai kata man of integrity. Man of integrity. Manusia yang berintegritas. Satu kata itu kalau kita mesti mengerti, nggak bisa pakai satu kata terjemahannya. Mesti banyak kata supaya kita menangkap artinya. Kami tahu engkau adalah seorang yang aletes, yang jujur, tulus, apa adanya, sesuai fakta. Engkau adalah orang yang benar, penuh kebenaran, truthful. Engkau sincere. Engkau adalah seorang yang man of integrity. Manusia yang berintegritas. Pagi ini kita bicara soal integritas. Di zaman postmodern ini, jarang orang berintegritas. Yang ada adalah banyak orang
kompromi dengan dunia dalam segala hal. Ini aneh loh. Manusia yang tidak berintegritas itu manusia yang tidak normal sebenarnya. Kita akan lihat nanti. Manusia diciptakan Tuhan itu settingnya adalah berintegritas sempurna. Kita baca dulu Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini pasti bukan soal materi. Banyak orang kalau baca Alkitab, ketemu kebaikan, ketemu berkat, ketemu yang enak-enak, langsung pikirannya materi. Kenapa? Karena cocok dengan pikirannya. Matre. Kalau orang matre itu baca sesuatu langsung pikirannya duit. Langsung pikirannya harta dunia. Kebaikan yang dimaksud di sini pasti bukan soal materi. Pasti bukan soal sesuatu yang fana. Pasti soal sesuatu yang kekal. Perubahan manusia dari manusia duniawi yang korup, yang tidak punya integritas, menjadi manusia Allah yang berintegritas sempurna. Kebaikan itu soal karakter. Karakter diubah menjadi manusia duniawi menjadi manusia ilahi. Dari orang yang berantakan menjadi manusia yang sempurna. Pasti kebaikan yang Alkitab katakan itu. Ada amin? Bagi siapa Tuhan mendatangkan kebaikan? Kalau baca ayat mesti ngerti konteksnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan bagi semua orang loh. Selama ini orang kalau baca ayat itu sembarangan. Ayat ini untukku. Belum tentu. Diperiksa dulu, apakah aku mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau aku mengasihi Tuhan, ayat ini buat kita. Amin. Kalau baca ayat Alkitab harus begitu. Jadi Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, tapi hanya untuk orang yang mengasihi Dia. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, percuma segala sesuatunya. Sia-sia. Sia-sia. Ayat firman Tuhan itu kalau dimengerti ya, itu dampaknya luar biasa dalam hidup kita. Alkitab berkata kalau engkau mengerti firman, hidupmu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Bayangkan kalau seseorang hidupnya berbuah-buah, karakternya berlipat ganda. Karakternya bukan dompetnya, bukan duitnya, bukan rumahnya. Ya, karakternya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29-nya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ditentukan itu bukan begini, manusianya ditakdirkan ikut Tuhan, ditentukan gitu, digerakkan Tuhan. Bukan. Ditentukan itu kalau orang mau ikut Tuhan Yesus ditentukan harus sempurna. Seperti anaknya yang tunggal. Mengerti? Banyak orang kalau baca Alkitab tuh ditentukan Pak. Sudah ditentukan semuanya, sudah ditakdirkan gitu. Makanya orang yang tidak punya integritas itu begitu, pakai pikirannya sendiri. Integritas itu taat sama firman. Baca firman apa adanya. Ikuti. Aminkan, bukan cuma di mulut. Itu integritas. Manusia yang tidak punya integritas tidak akan selamat. Sebab Tuhan menuntut karakter yang sempurna dalam diri kita, yang berintegritas sempurna. Ada amin ya. Integritas itu nomor 1 Bapak Ibu. Kalau orang tidak punya integritas dalam hidupnya, dalam segala hal dia akan gagal. Apalagi soal kebenaran. Kebenaran tidak bisa dipelajari hanya dengan pikiran, hanya dengan IQ, hanya dengan kecerdasan kita saja. Tidak bisa. Kebenaran harus dihidupi. Kualitas hidup kita harus punya.
Man of integrity, harus punya integritas. Tuhan Yesus sudah berikan contohnya, aletes. Ayat 29 belum selesai ya. Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya kita semua serupa dengan gambaran anaknya, dengan Tuhan Yesus. Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Anaknya itu, Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa yang dimaksud saudara di sini? Kita semua. Supaya Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita semua dianggap saudara, tapi bukan berarti saudara harafiah dalam darah daging ya, bukan itu. Saudara dalam rangka supaya kita menjadi seperti yang sulung. Itulah sebabnya kita semua, coba kalau baca ayat itu ya, kan ini 28 dan 29. Kalau baca ayat harus dari ayat 1 urut sampai akhir supaya mengerti kebenaran. Coba kita baca ayatnya yang ke-23. Tadi kan 28 dan 29. 23-nya coba dibaca. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita dikasih karunia sulung roh. Supaya apa? Supaya menjadi seperti yang sulung. Diberi karunia sulung roh, itu artinya supaya kita niru yang sulung. Belajar pada yang sulung. Makanya dalam Alkitab dikatakan kalau imanmu mau sempurna, pandanglah Yesus. Yesus menjadi yang sulung maksudnya. Menjadi teladan bagi kita semua. Manusia itu kalau mau sempurna, lihatlah Yesus. Kualitas yang diinginkan Tuhan itu sempurna, bukan cuma baik. Banyak orang jauh pikirannya sempurna, nggak bisa Pak, ya karena baik aja enggak. Kan kita harus baik, lalu meningkat ke sempurna. Hari ini Bapak Ibu yang belum baik, nggak akan ke surga. Minta maaf, itu kata Alkitab, bukan kata saya. Tuhan Yesus berkata, maka dari itu kamu harus sempurna, seperti Bapakmu di surga sempurna. Banyak orang kalau baca ayat ini tidak mengerti. Mereka pikir kita harus menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga sempurna. Begitu itu. Tidak bisa. Manusia sampai kapanpun tidak akan sempurnanya seperti Bapa. Seperti Tuhan Yesus saja nggak bakalan. Tetapi yang diinginkan Tuhan itu dalam kalimat itu sebenarnya begini loh. Bapa di surga itu sempurna. Kamu pun harus sempurna. Itu maksudnya. Seperti Bapak sempurna, kamu juga harus sempurna. Kita juga harus sempurna. Sebab sempurnanya ciptaan dan pencipta beda. Pencipta sempurna sebagai pencipta, ciptaan sempurna sebagai ciptaan. Kamu harus sempurna sebab Bapak di surga itu sempurna gitu. Bukan kita dijadikan seperti jadi Bapak, bukan. Atau kita jadi Tuhan Yesus, nggak bisa. Tapi kita harus seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maksimal sempurna, kita juga harus maksimal sempurna. Amin. Di antara kita saja sempurnanya bisa beda. Yang diberi banyak dituntut banyak. Manusia umat perjanjian baru dengan umat perjanjian lama, sempurnanya jelas beda. Beda, perjanjian lama nggak bisa sempurna, hanya baik. Perjanjian baru, sempurnanya juga beda-beda karena yang diberi banyak dituntut banyak. Ada amin? Tapi tidak ada kompromi, harus sempurna. Nah itu, kualitas itu kembali ke tujuan semula. Tujuan semula manusia diciptakan itu apa sih sebenarnya? Coba kita baca Kejadian 1 ayat 26. Ini sering sekali dibaca, tapi kita baca sekali lagi. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu mestinya sudah sering mendengar ini ya,
Dalam bahasa Ibrani dikatakan Betsalmenu kitmuteno. Betsalmenu kitmuteno. Sesuai gambar dan rupa kita. Betsalmenu itu akar katanya selem. Kitmuteno akar katanya demut. Manusia diciptakan menurut selem dan demut Tuhan. Jadinya harusnya luar biasa loh rancangan manusia itu. Manusia itu dirancang luar biasa sebenarnya. Kalau kita pernah nonton film ya, di film-film tertentu itu ada begini. Oh, dia keturunan dewa. Dia keturunan dewa langit, gitu ya. Itu sebenarnya ya, memang faktanya kita itu keturunan Allah. Katakan amin. Kita itu keturunan Allah. Paulus menyadari bahwa kita keturunan Allah sebenarnya. Dilahirkan dari Allah. Dilahirkan bukan berarti di rumah sakit mana, bukan. Pikiran jangan harafiah melulu, yang cerdas jadi orang. Dilahirkan itu keluar rohnya dari Allah, menjadi manusia. Kita itu dirancang mirip Allah. Coba dibaca Mazmur 8 ayat 5. Saya itu nggak ngarang-ngarang, Bapak Ibu. Kita itu harus baca Alkitab dan tidak boleh tawar-menawar. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ini Alkitab loh, bukan saya ya. Sebenarnya manusia itu dirancang hampir sama seperti Allah. Saat ini banyak manusia nggak pernah berpikir bahwa dirinya dirancang hampir sama seperti Allah. Jauh Pak, bahkan hampir mirip seperti itu. Setan. Manusia mestinya mirip seperti Allah. Hari ini banyak yang mirip seperti apa tadi? Gimana ya? Kenapa bisa begitu? Kalau mirip setan, belajarnya sama siapa? Ya sama setan. Kalau mau mirip Tuhan, belajarnya sama Tuhan. Sudah sih Pak, saya belajar sama Tuhan. Buktinya saya hari Minggu ke sini. Buktinya saya amin, kalau dikhotbahkan itu amin. Amin, kencang sekali aminnya. Kita itu kadang-kadang harus memaksa diri. Harus apa ya? Harus menjebak diri sendiri ke dalam situasi atau mengkondisikan supaya kita ikut Tuhan. Amin beneran gitu. Jadi ngomong amin jangan ragu-ragu. Amin. Itu meskipun ya dituntut lebih banyak. Masuk ke dalam pusaran itu. Karena aku sudah ngomong amin, aku harus melakukannya. Gitu. Harus. Bapak Ibu, daging ini lemah loh. Roh itu penurut, tapi daging lemah. Hati-hati. Roh memang penurut. Kalau mendengar kebenaran ngomong amin. Keinginannya ikut. Tapi daging lemah. Makanya banyak orang tidak melakukan firman. Mesti diciptakan, dikondisikan supaya kita bisa benar seumur hidup sampai mati. Sebab kalau tidak, hidup ini sia-sia. Integritas itu tidak terjadi secara otomatis. Integritas itu diusahakan. Kalau kita nurutin daging kita, itu bahaya itu. Ayo, kalau dagingnya mulai miring-miring, tampar. Lebih baik ditampar daripada masuk neraka. Betul gak? Alkitab lebih parah ngomongnya. Lebih baik matamu dicungkil daripada kau masuk neraka utuh. Lebih baik matanya gak ada masuk surga. Itu bukan berarti dicungkil beneran loh ya. Itu kalimat itu mau menjelaskan bahwa ayo korbankan segala sesuatunya. Begitu. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang, kalau ini khususnya bapak-bapak nih, kalau lihat ada yang bening-bening gitu lewat, bening itu maksudnya kaca, ngelihat matanya yang jelalatan tuh otomatis tuh, nggak tahu kenapa bisa otomatis.
otomatis radarnya. Tampar. Iya, tampar aja udah. Tampar. Kalau ditampar kurang minta tolong istrinya. Iya. Nanti sampai ke gereja kok pada merah-merah semua pipinya. Pakai blush on semua nih. Tapi itu lebih baik asal masuk surga. Amin. Kita yang mesti nampar, orang lain mana ada yang nampar. Kita mesti paksa diri kita. Manusia itu tidak punya integritas sebagian besar. Kalau ditanya, Pak mau sehat Pak? Mau. Makan sehat, pola hidup sehat? Ya, tapi nggak dilakukan. Keluar dari gereja langsung suka-suka makannya. Itu banyak yang begitu loh. Pak mau ke neraka Pak? Enggak, ke surga. Lakukan firman? Ya. Enggak dilakukan juga. Keluar gereja merasa sudah selesai ibadahnya. Ini loh, tidak punya integritas. Integritas itu dimanapun, kapanpun, tetap pegang teguh kebenaran. Dimanapun, kapanpun, menyenangkan hati Tuhan. Punya integritas hidup ini. Jangan kalau di tempat A pakai topeng A, di tempat B pakai topeng B. Di gereja lemah lembut, shalom. Di gereja lemah lembut sekali. Di luar padahal garang. Integritas itu dimanapun kita berada tetap oke. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita supaya kita berintegritas sempurna. Amin. Jangan berkata begini, saya sudah Kristen selamat. Belum. Sebelum kita mati, jangan pernah ngaku begini. Aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Belum mati kok sudah menyelesaikan. Nggak bikin PR ngomong menyelesaikan. Ini, waduh. Betsal menu kitmu tenu. Selem demut. Hampir sama seperti Allah. Itu rancangan mula-mula. Jadi kita semua itu sebenarnya dirancang sedemikian rupa. Supaya memiliki manusia yang seperti rancangan Allah. Hampir sama seperti Allah. Itu manusia itu seperti apa ya? Kita nggak bisa bayangkan hari ini. Seperti Tuhan Yesus. Bukan manusia kalau dikasih tahu begini ya, kau harus sempurna. Nggak bisa Pak. Kenapa? Nggak mungkin aku bisa terbang, nembus tembok. Dan siapa yang bilang itu? Sempurna itu karakternya. Punya integritas, utuh. Itu sempurna. Kalau kita tidak bisa sempurna, tidak mungkin Tuhan perintahkan agar kita sempurna. Tidak mungkin. Semua yang Tuhan perintahkan itu artinya doable. Bisa dilakukan. Ada amin? Perhatikan baik-baik. Sejak awal tuh Tuhan maunya begitu. Tetapi Adam harusnya punya integritas loh. Tapi Adam tidak punya integritas. Adam tidak taat. Padahal perintahnya jelas loh. Jangan kau makan buah itu. Nanti kamu mati. Adam kalau punya integritas, dia akan yes, amin. Selamanya aku tidak akan makan buah itu. Tapi Adam dengan kehendak bebasnya memilih lebih mendengarkan suara yang lain dibanding suara Tuhan. Tidak punya integritas itu namanya. Orang yang berintegritas sempurna itu hanya dengar suara Tuhan. Adam tidak dapat dipercaya, padahal dipercaya Tuhan untuk menguasai bumi. Adam kuasai bumi ya. Adam tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan. Padahal Tuhan tanda kutip mengandalkan Adam. Ayo Adam, kuasai bumi, beranak cuculah, supaya anak cucunya itu meneladani Adam. Kalau Adam taat, seandainya nih ya, seandainya Adam taat, hari ini dia menjadi hampir sama seperti Allah. Menguasai bumi, tidak berdosa, tidak bercacat, punya keturunan seluruh bumi, anak-anak Allah yang maha tinggi.
Amin. Nah, Adam gagal. Ia tidak mau bayar harga, malah kompromi. Dikatakan Adam melanggar perjanjian. Coba kita baca Hosea 6 ayat 7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Ini terjemahan agak aneh ya. Masa? Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Adam kan bukan nama tempat, kok di? Itu artinya adalah tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian atau melanggar perjanjian seperti Adam. Itu maksudnya. Adam melanggar perjanjian. Sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang mengadakan perjanjian dengan kita semua. Nanti kamu menguasai bumi. Kuasai bumi ya. Nanti kamu punya keturunan. Nanti begini, nanti begitu. Perjanjian itu sebenarnya. Tapi Adam gak bisa dipercaya. Akibatnya gagal. Karena Adam seorang, semua manusia ketularan dosanya. Semua manusia pantas binasa karena satu orang, Adam. Tapi Allah begitu mengasihi kita. Sejak Adam, begitu Adam masuk dalam dosa, langsung nubuatannya keluar. Nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu nubuatan pertama, Pak. Itulah Injil mula-mula, kabar baik. Injil itu kabar baik. Itulah kabar baik bahwa manusia tidak akan binasa. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu Injil yang pertama, ada di perjanjian lama. Kabar baik itu disampaikan langsung ketika manusia jatuh dalam dosa. Waduh, hari ini 2000 tahun sudah berlalu. Kita sudah punya firman yang lengkap. Kita sudah mengerti Adam tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan, melanggar perjanjian. Lalu Adam kedua, Adam terakhir, yaitu Kristus, Tuhan kita, datang memberi contoh teladan. Ini loh, begini manusia sempurna itu. Dulu Adam kalah lawan iblis, 0-1. Lalu Adam kedua menang 1-0 lawan iblis. Jadi skornya berapa? 1-1. Sekarang terakhir, Adam yang lain lawan iblis. Skornya berapa? Masing-masing lawan. Lawanmu si iblis berkeliling seperti singa mengaum-ngaum, hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Manusia dipikir kapsul kali mau ditelan. Tapi manusia nggak bisa ditelan, kecuali manusia itu yang bisa ditelannya. Barang siapa menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Balik lagi, perhatikan Adam kedua datang untuk apa? Supaya manusia punya kesempatan sekali lagi kembali ke rancangan mula-mula. Kembali ke tujuan semula manusia diciptakan. Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yang hampir sama seperti Allah. Yang karakternya luar biasa. Yang dalam setiap tingkah lakunya, baik aku makan, minum, apapun, kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ini masalahnya ya. Khotbah itu sudah mantap. Sudah mengerti juga. Tapi banyak orang belum melakukannya. Kalau ditanya jawabannya standar. Masih dalam proses, Pak. Dalam proses itu maksudnya apa? Masih mikir-mikir, Pak. Gitu kali ya. Kok mikir-mikir? Enggak usah dipikir, amin. Setelah amin baru mikir, bagaimana aku mengaminkan itu. Begitu. Jangan amin aja tidak. Ada amin? Aminnya nambah dikit. Kita ini Adam terakhir. Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Sekarang masing-masing kita pertandingannya. Setiap orang ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Menang kalah tergantung respon kita. Apakah kita punya integritas yang tinggi atau tidak. Integritas itu nomor satu, Bapak Ibu. Jadi jangan cuma amin di mulut. Integritas itu ya dalam kalimat sederhananya ya. Dicatat baik-baik. Dicatat baik-baik. Integritas itu dalam kalimat sederhananya begini. Selarasnya isi hati. Selarasnya isi hati. Pikiran. Jadi isi hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Banyak orang hatinya beda dengan pikirannya, beda dengan ucapannya, beda dengan perbuatannya. Kalau orang berintegritas sempurna, selarasnya hati dengan pikiran, dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang diperbuatnya dalam segala hal. Itu baru orang berintegritas. Ketika mendengar firman, hatinya, ya, oke Tuhan. Pikirannya, yes. Mulutnya mengatakan amin. Dan perbuatannya menyusul. Ada amin? Mulai sekarang, mari kita bercermin diri. Apakah aku manusia berintegritas Tuhan? Aku sering ikut PA, di gereja juga amin. Aku orang baik-baik. Tapi punya integritas gak melakukannya firman Tuhan? Ini masalah besar karena banyak orang tidak punya integritas. Aletes integritas itu artinya 1, tulus. 2, jujur. 3, apa adanya. 4, cirinya tidak takut apapun. Seperti Tuhan Yesus tidak takut apapun. Tidak cari muka. Tidak kompromi. Tidak bercacat, tidak bercela. Kalau dia katakan ya, ya. Kalau tidak, tidak. Kalau dia mau, dia harus kejar sampai dapat. Itu integritas. Kalau aku sudah janji, akan aku tepati. Itu integritas. Ada seorang teman ya, ada seorang teman begini nanya sama saya. Dia itu paling sulit bangun pagi. Ini sederhana loh padahal. Bangun pagi nanya saya dia, Pak bagaimana caranya saya supaya bisa bangun pagi? Banyak caranya. Disetting alarm. Sudah sih Pak. Begitu alarmnya bunyi saya matiin. Waduh. Oke, tapi kamu mau nggak sih bangun pagi? Mau. Lah kenapa kamu matiin? Nggak tahu Pak, otomatis. Oke. Kamu di rumah ada saudara, ada pembantu atau ada siapa? Ada sih. Ada pembantu. Nah, suruh bangunin. Udah sih Pak. Pas dia bangunin aku marah-marahin dia. Loh ini gimana sih ya? Ini mau gak sih sebenarnya? Dimarahin pembantunya. Saya bilang, aduh, kamu sebenarnya niat gak sih? Niat? Enggak, itu tidak niat artinya. Semua hal yang mengkondisikan supaya kamu bangun pagi kau tolak. Itu artinya kamu gak niat, gak punya integritas. Orang yang punya integritas, alarm, minta tolong orang bangunin, dan sebagainya. Banyak caranya. Kalau mau hidup benar, banyak caranya. Tiap hari lakukan, baca firman. Ingat loh, Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kok kita nggak mau ya menyenangkan dia? Banyak orang suka menyenangkan dirinya sendiri. Kan repot. Nggak suka menyenangkan Tuhan, tapi di gereja nyanyinya menyenangkanmu. Kan jadi repot. Iya kan? Banyak manusia itu suka begini loh, gimana ya? Menghibur diri sendiri. Pulang dari gereja merasa tenang. Wah, udah tenang nih. Sudah beribadah. Menghibur diri sendiri. Padahal ibadah itu bukan cuma di gereja. Keluar dari gereja pun ibadah. Ingat, integritas itu satu kesatuan dalam hidup kita. Nggak bisa, ini kegiatan rohani,
ini kegiatan sekuler. Gak punya integritas tuh. Integritas itu utuh. Utuh. Makanya yang namanya perpuluhan itu, ajaran itu sebenarnya perjanjian lama, produk perjanjian lama. Perjanjian baru itu berintegritas. Kalau memberi ke Tuhan tuh nggak usah hitung-hitungan. Mau 15%, mau 20%, mau berapa. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Kita tahu itu. Ada amin? Amin? Amin. Kalau seluruh hidup kita milik Tuhan, ayo buktikan. Ini bagaimana ya mendaratkan pengertian integritas ini ya. Banyak orang nggak punya integritas. Sebenarnya ya, ini sebenarnya ya, jangan marah ya. Orang yang tidak punya integritas itu sebenarnya sakit jiwa. Iya, sebenarnya sakit jiwa bukan berarti gila gitu, bukan ya. Sakit jiwa itu maksudnya jiwa yang dirancang Tuhan tuh mestinya begini loh. Dia miring, artinya sedang sakit. Tidak sesuai rancangan Tuhan. Orang nggak punya integritas itu nggak mungkin masuk surga. Contoh ya, ini contoh sederhana nih. Ada orang janji sama saya, Pak nanti siang ketemu ya Pak, makan siang bareng. Ya baik, oke. Udah janji nih padahal. Udah, siang hari saya tungguin nih. 12:30 saya tungguin nggak ada kabar. Jam 1 nggak ada kabar. 1:30 nggak ada kabar juga. Saya telepon dia. Jadi nggak sih? Saya lagi di rumah. Loh, belum berangkat? Enggak, saya lagi mau tidur. Saya udah lapar nungguin. Coba jawaban apa itu? Saya bilang gini, loh kau kan ngajak aku mau makan siang, kenapa kau malah tidur? Hehehe. Hehehe. Situ hehehe, sini keroncongan perutnya. Gimana sih ya? Yang kayak begitu mau dipakai Tuhan kan nggak mungkin dong. Nggak mungkin dalam hal kecil aja lo nggak bisa dipercaya. Iya kan, ini contoh sederhana loh padahal. Dalam hal kecil nggak bisa dipercaya, apalagi dalam hal besar. Ciri orang yang berintegritas itu bisa dipercaya. Bisa diandalkan. Jujur, tidak kompromi. Taat, menjunjung tinggi kebenaran. Seperti Tuhan Yesus. Gak takut resikonya apapun. Tidak cari muka. Kalau aku mau benar, ku kejar setiap hari ku lakukan. Biarin dikatakan orang aneh atau apa. Itu orang yang berintegritas. Saya percaya Tuhan sebenarnya merencanakan kita punya integritas sempurna sekali. Ada amin? Katakan ya kalau iya. Katakan tidak kalau tidak. Bukan gini. Bro, nanti kita meeting ya bro. Jawabannya gini, mudah-mudahan. Diajak meeting mudah-mudahan. Coba aja lu kerja di kantor, ditanya bosnya, nanti kita meeting ya jam 4 ya. Mudah-mudahan ya bos. Coba aja. Mudah-mudahan lagi. Katakan ya kalau ya. Kalau tidak, tidak. Hidup ini juga begitu. Kalau janji sama orang, mulut sudah keluar. Harus ditepati. Kecuali sakit, ya kan? Itu pun harus kasih tahu, jangan tidak kasih tahu. Maaf ya, lain kali ya, sedang sakit, tidak bisa. Orang punya integritas itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia pikirkan kepentingannya Tuhan. Kalau dirinya jadi sandungan, kepentingan Tuhan dirugikan. Orang yang berintegritas itu mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Ada amin? Coba kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah punya integritas yang Tuhan inginkan atau belum? Integritas ini di mana-mana nomor 1. Kalau sebagai suami nggak punya integritas, dia bisa selingkuh. Dia bisa selingkuh. Kenapa seseorang selingkuh? Nggak punya integritas. Sudah menjadi suami seorang istri, kok dia bisa nyeleweng? Di mana integritasnya sebagai suami? Ketika diberkati di gereja, apa janji nikahnya? Aku akan mengasihi dia, baik dalam suka maupun duka.
sakit maupun sehat, ya kan? Ini masih sehat istrinya, sudah selingkuh dia. Di gereja ada yang begitu. Tanya sama saya, boleh ya Pak selingkuh? Gak boleh. Kenapa kau selingkuh? Ya tapi aku tidak menyakiti istriku loh Pak. Loh kok bisa? Iya, istriku gak aku kasih tahu Pak. Ini apa sih? Mengada-ada. Saya sih sederhana ngomongnya. Ya tapi Tuhan tahu. Langsung dia diam aja. Banyak orang tidak memperhatikan bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya loh. Tidak serius hidup. Kalau orang serius, Roh Kudus selalu ada dalam diriku setiap saat. Kalau setiap saat ada Roh Kudus dalam diri kita, kita tentu nggak berani tidak punya integritas, karena selalu ingat ada Roh Kudus dalam diriku. Meskipun daging ini lemah, tapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, mestinya kita tetap ngotot. Itu tadi ilustrasi, tampar aja pipinya, tampar aja daging kita supaya kita nurut, dipimpin oleh Roh. Ada Roh Kudus, nggak dianggap. Banyak orang nggak nganggap Roh Kudus, itu artinya orang yang berani hidup tidak benar, itu nggak nganggap Roh Kudus ada dalam dirinya. Itu tidak percaya, itu tidak beriman orang itu. Kalau orang beriman setiap saat, jadi sebenarnya iman itu sederhana, kelihatan dari caranya ngomong seseorang, kelihatan dari caranya ia makan, minum, berbicara, berinternet, bekerja, melayani Tuhan, kelihatan. Banyak orang tidak begitu. Kalau Tuhan suatu hari datang, orang yang tidak berintegritas pasti ditolaknya. Pasti. Pasti. Aku tidak kenal kamu. Tuhan, aku sudah bernubuat loh demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah membaptis orang banyak loh. Misalnya begitu. Aku tidak kenal kamu kalau tidak punya integritas. Bayangin kalau seorang pengkhotbah tidak punya integritas. Dia ngomong sesuatu tapi tidak dilakukannya. Waduh, itu ditangkap loh sama jemaat yang sudah punya hikmat tentunya. Kalau jemaat tidak punya hikmat, pengkhotbahnya membual pun diaminkan. Saya pernah suatu hari ikut seminar kesehatan yang pembicaranya gelarnya panjang sekali. Pintar dong harusnya. Dia ngomong kesehatan, saya dengerin aja. Oh bagus. Udah. Terus break 10 menit istirahat. Dia keluar. Saya juga keluar sama ke restroom. Terus dia di luar. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Gitu. Loh, di samping saya itu. Loh Pak, kok ngerokok Pak? Tadi ngomongnya kesehatan, kok sekarang ngerokok? Gak apa-apa lah. Oh, saya tinggal pulang dia. Percuma ngomong kosong kau itu. Munafik. Ya loh. Ada yang mau belajar sama pembicara yang ngomongnya jangan merokok tapi merokok. Lu sendiri merokok, ngajarin orang jangan ngerokok. Itu sama aja orang tua yang nunjuk anaknya masih kecil. Nak, kau jangan ngerokok nak. Satu jari nunjuk ke anaknya, tiga-tiganya ke kita. Jangan ngerokok nak. Bisa loh ada orang begitu. Kalau kita ngajari anak, kita harus kasih teladan. Itu sebabnya dunia ini butuh teladan. Kebenaran, teladan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan, teladan, supaya manusia belajar kepadanya. Sebab manusia belajar itu dengan cara meniru. Anak kecil niru siapa? Orang tuanya. Nanti dia besar niru kepada siapa? Lingkungannya. Niru kepada sekolahnya. Niru kepada apa saja yang dia lihat, apa yang dia dengar. Makanya butuh teladan yang banyak. Kita semua harus jadi teladan.
Jadi garam dan terang di dunia ini, di dunia yang gelap. Ayo jadi terang. Bapak Ibu belajar, mari kita belajar jadi terang dimanapun kita ada. Untuk sekeliling kita yang dekat. Saudara, orang tua, anak, pasangan hidup terutama. Ayo jadi teladan. Saya sering ngomong, suami-suami jangan kasar sama istrinya. Bagaimana mau jadi teladan kalau kasar? Ya kan? Yang paling berat memang pengkhotbah. Istrinya sering ditanya. Istri saya sering ditanya loh sama orang-orang diem-diem gitu. Waduh, mau cari contekan ya. Orang-orang nanya istri saya gini. Kan Yanti namanya. Kan? Bu Yanti pernah gak sih berantem sama Pak Wingnya gitu? Dia bingung jawabnya. Kayaknya enggak deh. Loh, masa mana ada orang di dunia ini gak pernah berantem? Gitu. Waduh. Terus jawabnya gimana? Lah memang gak pernah berantem gimana? Kalau berantem soal apa coba? Saya bingung juga kalau ditanya suruh berantem tuh berantem soal apa ya? Gak ada yang dipersoalkan hidup ini. Coba apa soalnya? Coba kalau kalian berantem yang masih muda nih, pasangan. Berantemnya soal apa? Tolong ditulis. Soal kenegaraan? Pasti nggak? Pasti soal remeh-remeh tuh nggak? Biasanya. Makanya kalau yang konseling itu ngomong panjang lebar capek deh dengernya. Hal-hal yang nggak penting gitu. Bukan soal penting berantemnya, hal-hal kecil. Nggak penting diributin. Makanya manusia mesti punya integritas tinggi. Kalau ada sesuatu yang nggak penting, itu nggak penting, lupakan aja. Salah ngomong ya nggak apa-apa. Salah masak garamnya kebanyakan ya nggak apa-apa, tambahin air kok. Air mineral tambahin kan nggak apa-apa, emang kenapa? Nggak masalah itu. Lupa garam, tambahin garam. Kepahitan. Nah kalau itu nggak bisa diapa-apain tuh. Kalau kepahitan ya sudah, makan saja. Nggak ada masalah, hidup ini jangan dibuat masalah. Hidup ini dibuat enteng saja. Amin. Sebenarnya segala sesuatu itu tergantung kita loh, tergantung respon kita. Tuhan sudah berikan segala sesuatunya sama kita. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua yang kita butuhkan sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita mau melakukannya apa enggak. Tinggal kita punya integritas apa enggak dalam hidup kita ini. Tinggal kita mau hidup utuh apa enggak. Itu sebenarnya banyak orang suka menyalahkan kiri kanan. Salahkan diri sendiri. Kalau ada yang selingkuh bilang, saya digoda setan pak. Setan di sampingnya bilang, enak aja lu. Gue jadiin kambing hitam terus. Enggak, digoda aja udah gelinding sendiri. Jatuh sendiri. Manusia itu sesungguhnya diseret oleh keinginannya sendiri. Dan kalau keinginannya itu dilayani terus, ya matang melahirkan dosa. Dan dosa itu akhirnya melahirkan maut. Ayo kita belajar mendengar yang benar, melihat yang benar, belajar latihan melakukannya. Latihan melakukannya, motivasi apa yang kita butuhkan supaya kita selalu ingat bahwa kita hidup cuma untuk menyenangkan hatinya. Motivasi apa? Motivasi apa? Bapak Ibu mesti mencari motivasi itu di dalam diri kita. Sebab Tuhan sudah kasih sebenarnya. Ya. Saya sering begini kalau lagi kecapean gitu ya, di tengah jalan lagi. Kecapean sendirian gitu. Aduh Tuhan. Tapi saya semangat meskipun capek. Tuhan. Tubuhku capek sekali. Tapi semangat. Hidup semangat. Hidup harus semangat karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Ada amin? Hidup kok loyo. Biarpun capek, kita mesti bisa memuji Tuhan. Jangan capek lalu bengong. Ingat, tidak ada orang lain yang bisa memotivasi kita kecuali diri kita sendiri. Dan motivasi terkuat adalah kalau datang dari diri sendiri.
Orang yang berintegritas sempurna, dia memotivasi dirinya sendiri untuk menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu ya, ada banyak orang di dunia ini nggak punya integritas tuh begini sebabnya. Tuhan sudah ajari lewat firman-Nya bahwa hidup yang benar itu begitu seperti Tuhan Yesus. Tapi orang-orang memalingkan mukanya ke hal lain. Sibuk dengan hal lain dibanding fokus tujuan hidup. Sibuk dengan apa misalnya? Harta, hal-hal kedagingan yang lain, keinginan-keinginan, macam-macam. Hidup kita menuju kematian siapapun kita. Itu sudah pasti. Tapi di balik kematian ada kekekalan. Inilah PR kita hari ini, PR. Mesti punya integritas sempurna agar hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Tidak ada alasan apapun yang bisa dibenarkan. Kecuali satu ini proyeknya. Tetapi ingat, ada sesuatu yang merintangi, yang menghambat seseorang tidak bisa lari ke depan. Apa itu? Dosa dan tanggalkanlah beban dan dosa. Banyak orang keinginannya yang menyeretnya pada dia tidak bisa efektif untuk Tuhan. Dia tidak bisa efektif untuk Tuhan. Mestinya ya segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam diri kita. Kita sudah diampuni, kita diberi Roh Kudus, kita diberi firman agar mindset kita berubah. Kita disertai dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mestinya setiap saat kita, waduh Tuhan, aku capek nih Tuhan. Langsung gerakan motivasi dari dalam Roh Kudus di dalam diri kita. Orang yang berintegritas tinggi itu cuma satu keinginannya, menyenangkan Tuhan dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Mulai dengan makan minum. Baik, engkau makan minum lakukan untuk Tuhan. Sebab kalau seseorang tidak mau latihan, terus kapan bisanya? Yang paling sulit adalah makan minum. Ada banyak orang makan sembarangan. Dia pikir itu bukan ibadah. Dia pikir itu kegiatan sekuler. Dia pikir dalam hidupnya boleh punya kegiatan sekuler. Semuanya itu rohani. Makan jangan sembarangan. Alkitab loh yang ngomong, engkau makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Ada amin? Yang suka kuliner nih, bertobat. Bukan gak boleh makan sama sekali, bukan, boleh sedikit saja. Oke? Jangan makan durian segerobak gitu. Kenapa ya manusia itu kok suka durian ya, heran ya. Manusia itu sukanya yang enggak gitu. Sukanya yang meleset. Bapak Ibu tahu kan, durian itu pohonnya lurus, tinggi sekali. Padahal udah dibuat tinggi loh sama Tuhan. Udah tinggi banget, dikasih duri banyak lagi. Kok bisa ya manusia masih dapat gitu ya? Iya loh, saya lagi bayangin orang gak pernah makan durian, lihat pohonnya udah tinggi, males manjatnya, udah gitu, kok banyak durinya ya? Oh gak usah dimakan gitu. Enggak loh, hari ini memang gak usah manjat sih, hari ini tinggal duduk. Itu bahaya itu. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau tidak menyenangkan Tuhan, itu artinya orang itu tidak punya integritas. Dia sedang kompromi menyenangkan dirinya sendiri. Menyenangkanmu kalau diganti menyenangkanku jadi rusak. Banyak orang begitu tuh, menyenangkanku, ku. Di gerejamu, di luarku.
Penyakit manusia itu cuma satu, dirinya sendiri. Musuh manusia terbesar dirinya sendiri. Bukan orang lain, dirinya sendiri. Sebab kita mau marah, mau tidak, mau taat, mau tidak, tergantung diri kita sendiri. Tergantung diri kita sendiri. Itu sebabnya Alkitab berkata, barang siapa menabur, dia menuai. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa punya alasan suatu hari bahwa aku tidak tahu Tuhan. Gak bisa. Meskipun kau tidak tahu, nuranimu ada. Apakah kau bisa suka-suka hidup sendiri? Kan tidak. Apalagi Alkitab Perjanjian Baru sering ngomong, engkau bukan milikmu sendiri. Engkau sudah ditebus, bukan darah, bukan dengan barang panah, tapi dengan darah yang mahal, Tuhan Yesus. Kita itu bukan milik kita, Pak. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita yang menjadi hak milik kita. Nggak ada. Rumah kita ada, Pak. Namanya nama kita. Iya, kita buktikan. Begitu mati, apa rumahnya dikubur sekalian? Kan enggak. Apa yang terjadi dengan surat hak milik kalau pemiliknya mati? Diganti namanya. Entah anaknya, entah siapa. Enggak ada namanya hak milik. Ada banyak orang ya di dunia ini ya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Saya mau tanya, untuk siapa itu semua? Untuk siapa semua itu? Untuk diri sendiri? Nggak bisa. Untuk anak? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Makan cuma sepiring. Apalagi kalau sudah tua. Sepiring juga sudah nggak boleh. Ayo, nasinya jangan sepiring, kata istrinya. Nggak bisa. Semua itu bukan nggak bisa dinikmati. Semua itu malah menjebak. Hati-hati. Kalau seseorang hartanya banyak, bagus. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Pakai harta itu untuk menyenangkan Tuhan. Pakai harta itu untuk menyenangkan Tuhan. Kalau enggak, sia-sia. Saya melihat banyak orang konglomerat, ketika ia mati, asetnya ada di mana-mana. Betul? Dikasih namanya dia. Asetnya ada di mana-mana, tapi tidak berguna sama sekali. Ibarat perusahaan, ada apa itu? Laporan ledger, ada neraca, atau di income statementnya, itu ada namanya rekening atau account retain earning. Tahu retain earning? Laba ditahan. Bayangkan seorang konglomerat, perusahaannya besar, perusahaannya mencatat laba ditahan. Ditahan sampai kapan? Selama-lamanya. Nanti untung di situ lagi, untung di situ lagi. Terus begitu. Dia mati, masih ditahan labanya. Ganti anaknya, tetap ditahan. Sampai kapan itu? Saya tidak bilang bahwa itu dilikuidasi lalu dibagi, bukan. Sebagian bagikan ke banyak orang, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Percuma pelit itu. Kekayaan juga percuma kalau tidak dipakai dengan benar. Ada amin gak ini? Wah, aminnya paling dikit. Kalau soal harta, aminnya paling dikit. Ini bukan dikasih gereja, bukan. Kita itu nanti kalau mati ya, langsung berhadapan dengan Tuhan. Satu persatu. Apakah kita dianggap berintegritas di mata Tuhan atau tidak? Kalau di mata manusia nggak ada masalah, terserah dikatain apa aja. Tapi kalau kita ngadap Tuhan, apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita? Apakah kita dianggap manusia yang berintegritas? Apakah kita bisa dipercaya? Apakah kita bisa diandalkan untuk melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita bisa jadi garam dan terang? Dalam kalimat lain,
Apakah kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar? Apakah kita hidup kudus waktu kita hidup di dunia ini? Tak bercacat, tak bercela. Apakah kita berusaha sempurna seperti yang Tuhan inginkan? Manusia yang berintegritas tinggi tidak takut apapun juga. Kecuali satu, takut berbuat dosa. Ada amin? Manusia yang berintegritas tinggi, hanya satu tujuan hidupnya. Mau menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Mari kita evaluasi diri kita. Selagi masih ada sisa waktu. Sebab waktunya tidak akan lama. Khususnya yang umurnya sudah di atas 50. Apalagi yang 60. Apalagi yang 70. Tinggal menunggu hari. Tapi yang muda pun bisa mati setiap saat. Bisa. Stroke melanda orang-orang muda juga zaman sekarang. Kita harus siap setiap saat kalau kita dipanggil Tuhan. Itulah integritas. Integritasku tidak bisa dikompromikan dengan apapun. Aku mau menyenangkan Dia. Ada amin? Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Katakan menyenangkanmu Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi